Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu. Terima kasih banyak. Dan sebelum menuju ke cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya bijinya dulu. Kawan-kawan yang berminat mau beli atau ya mau nyicipin, bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Dan detailnya itu nanti ada di bawah video ini, di deskripsi video ini. Baik, itu aja. Lanjut ke ceritanya Mas Ratno. Jadi Mas Ratno ini dari daerah Brebes ya, tetanggaan sama Tegal. Mas Ratno itu menceritakan bukan pengalamannya, melainkan pengalaman bapaknya, namanya Pak Kadi. Pak Kadi itu dulu di tahun 2000-an masih aktif mengayuh becak. Jadi bapaknya Mas Ratno itu adalah seorang tukang becak, Pak Kadi tadi. Nah, Pak Kadi itu pernah punya satu pengalaman horor, bahkan sampai 2 hari itu nggak pulang. Dicariin sama Mas Ratno dan keluarga gitu ya. Ini bapak kemana? Bapak kok nggak pulang-pulang gitu. Ya sebagian orang, ya namanya seorang tukang becak. Kadang mungkin nganter jauh, terus mau pulang itu capek atau gimana, nunggu rute balik ke sana begitu ya. Dan memang sebenarnya Pak Kadi sendiri tuh beberapa kali itu sempat nggak pulang, tapi nggak nyampe 2 hari juga, paling nggak pulang semalaman. Sore harinya pulang begitu ya. Ini sampai 2 malam, 2 hari, Pak Kadi tuh bener-bener nggak ada kabar ya. Keluarga kan bertanya-tanya, mulai khawatir lah. Cuman yang jadi hiburan atau agak sedikit menenangkan yaitu, oh mungkin lagi ini kali narik jauh atau gimana kayak gitu. Tapi tetap aja, kekhawatiran itu ada. Bapak apa sakit ya? Apa terjadi sesuatu sama bapak? Bahkan Mas Ratno sendiri tuh udah kebayangnya tuh yang enggak-enggak kayak gitu. Bapak jangan-jangan dirampok terus dibuang di sawah atau gimana, kepikiran semacam itu. Tapi apa yang mau diambil dari bapak, pikirnya Mas Ratno. Dan akhirnya setelah 2 hari ndak pulang tersebut, Pak Kadi pun muncul. Begitu muncul seneng banget. Nih tetangga-tetangga itu kan sebenarnya udah geger ya. Itu Pak Kadi belum pulang, Pak Kadi belum pulang. Sempat ada beberapa warga yang nyariin, tapi ya memang nggak ketemu sama sekali. Nyari-nyari nggak niat gitu ya. Itu nggak ketemu, nggak ada kabar juga. Dan begitu pulang, wah warga, wah Pak Kadi sampean kemana aja gitu ya. Dicariin sama itu. Wah wis kata si Pak Kadi cuman jawab seperti itu. Nggak apa-apa, aman gitu. Akhirnya pulanglah ke rumah. Hal itu nggak diceritakan ke warga, tapi diceritakan ke keluarga. Mas Ratno pun ada di sana dan mendengar ceritanya Pak Kadi, kenapa 2 hari beliau itu nggak pulang. Jadi ceritanya, Pak Kadi itu pada suatu malam, ini sebelumnya ya, sore hari, Pak Kadi itu lagi mangkal dan dia itu dapat penumpang seorang perempuan yang ya cantik, kata si Pak Kadi. Perempuan masih muda, cantik, kayak orang kota, kata Pak Kadi ya. Dan dia itu minta diantarkan ke hotel, kata si Pak Kadi. Aku ya sempat mikir, kata Pak Kadi, hotel di mana ya? Nah, di dekat Pak Kadi mangkal situ. Bahkan Pak Kadi selama jadi seorang tukang becak itu belum pernah nganterin orang atau pelanggannya itu ke sebuah hotel. Hotel di mana ya, Mbak? Hotelnya di mana ya, Mbak ya? Oh ini Pak, nanti lurus aja. Itu masih sore ya, sekitar jam 5. Akhirnya perempuan itu pun naik ke becaknya Pak Kadi. Pak Kadi biasanya kalau misal perempuan seperti itu, ini kan suka ditawarin, Mbak, atapnya mau ditutup atau enggak. Jadi becak itu bisa dibuka tutup atapnya. Nah ini atapnya mau ditutup enggak ya Mbak ya? Ah Pak enggak usah, kata si perempuan tadi. Nah perempuan itu usianya mungkin antara 30 atau 40 tahun. Masih relatif cukup muda gitu ya. Diantarlah sama Pak Kadi tersebut. Baunya itu wangi banget, semerbak. Bahkan jarak yang ditempuh oleh Pak Kadi itu termasuk lumayan cukup jauh. Tapi namanya rasa capek itu kok nggak ada gitu ya. Ini kok baunya enak banget gitu ya.
Dan aku tuh kok nggak ada rasa capeknya, padahal ini lumayan cukup jauh loh. Beberapa kali Pak Hadi tuh sempat nanya, Mbak, hotelnya udah deket atau masih jauh ya Mbak ya? Ya sebentar lagi Pak, jawabannya itu seperti itu. Sebentar lagi, sampai kurang lebih sekitar 5:30 lewat, jadi menempuh perjalanan itu setengah jam lebih lah, kata si Pak Hadi. Nggak ada rasa capek. Akhirnya apa? Hari udah mulai remeng-remeng gitu, udah mulai mau gelap. Si perempuan itu pun bilang, Pak itu nanti di depan di sana. Nah Pak Hadi itu tahu jalur tersebut, itu tahu meskipun nggak hafal detail bangunannya gitu, nggak ya. Cuman ya beberapa kali lewat daerah situlah. Dan baru kali ini baru tahu kalau di situ tuh ternyata ada sebuah hotel. Pak Hadi pun, Pak itu Pak hotelnya di depan itu Pak, nanti Bapak belok kiri ya Pak ya. Baik Mbak. Akhirnya Pak Hadi pun belok ke kiri. Saat belok ke kiri, Pak Hadi bingung. Hah? Hotel gitu pikirnya dia. Hotel. Kok hotel kayak gini pikirnya Pak Hadi, cuman dalam hati. Itu cuman rumah biasa. Tapi memang rumahnya itu memang agak sedikit unik gitu ya. Dalam artian begini. Dilihat dari depan, rumah tersebut itu nggak kelihatan gentengnya. Cuman ada tembok, ada pintu, ada jendela-jendela besar. Pintu itu terbuka, nggak ada atapnya, nggak ada terasnya terbuka. Cuman dia bengong, ini hotelnya. Oh mungkin hotelnya di dalam kali ya, itu gerbangnya kali ya. Yang mirip kayak rumah itu, ada pintu, ada jendelanya, pikirnya Pak Hadi itu mungkin masih bagian dari gerbangnya. Dituruninlah si perempuan tadi. Setelah turun, perempuan tadi pun bayar. Diterima sama Pak Hadi. Nah, perempuan itu bilang, Pak, saya mau minta tolong lagi, bisa ndak Pak? Gitu ya. Oh iya Mbak, ada apa? Pak, nanti jemput saya lagi ya di sini. Loh Mbak, jemputnya jam berapa? Ditanyakan. Jemput saya sekitar jam 9 Pak, kata si perempuan tadi. Oh jam 9, pikirnya Pak Hadi kan, alah udahlah masih bisa lah jam segitu, belum terlalu malam. Baik Mbak, nanti tak jemput, kata itu ya. Jam 9 ya Mbak ya di sini ya. Iya Pak, jam 9 di sini. Pak Hadi pun akhirnya putar balik menempuh perjalanan lagi, perjalanan pulangnya. Kali ini perjalanan pulangnya badan itu capek. Asem ternyata jauh ya, aku kok rasanya tadi ya memang jauh, tapi aku nggak ngerasain capek sama sekali. Giliran sekarang kok badanku kayak remuk semuanya, kaki itu tegang semuanya, pikirnya Pak Hadi. Dan dia pun tiba di pangkalan. Saat tiba di pangkalan, itu aneh. Jadi Pak Hadi itu tipe orang yang nggak mau berebut gitu ya, nggak mau berebut penumpang dengan orang yang lain gitu. Di situ ada beberapa tukang becak mangkal di sana. Ada penumpang gitu ya. Itu datangnya cuma ngelewatin Pak Hadi doang. Naik becak yang lain yang di sampingnya. Itu udah sempet, Mbak, ini Mbak di sini Mbak, ke Pak Hadi ya. Pak Hadinya pun bangun, tapi nggak direspon sama si mbaknya. Malah mbaknya langsung brek naik di becak tersebut. Loh, kok aneh ya? Kok nggak ada yang ini? Nggak ada yang mau naik becakku, pikirnya si Pak Hadi. Aneh gitu. Di, nggak apa-apa ya Di ya? Iya nggak apa-apa, kata si Pak Hadi. Udah, itu maksudnya udah ditawarkan tadinya sebelum Mbak naik becak yang itu aja. Soalnya saya udah narik gitu ya. Nah ini kayak gitu sih, mbaknya nggak mau. Ada beberapa penumpang yang seperti itu tadi. Pak Hadi pun bingung, bengong di sana sampai kurang lebih sekitar jam 9. Bahkan udah makan malam segala macam ya. Itu makan malam pun dari uang dari yang dikasih si mbak tadi. Jam 9, sebelum jam 9, Pak Hadi pun siap-siap. Aku tak jalan, kemana Di, pulang Di gitu. Enggak, aku mau jemput, itu udah janjian katanya. Oh gitu, akhirnya pergilah Pak Hadi menuju ke tempat tersebut, menuju ke hotel tersebut. Pak Hadi ke sana capek gitu, asem ternyata jauh, dan kali ini tuh aku ngerasa capek banget. Dan singkat cerita, tibalah di hotel tersebut itu udah jam 9 lewat ya. Begitu sampai di sana, bangunan itu masih sama, tapi kali ini bangunan tersebut itu gemerlap. Jadi kayak banyak lampu di sana, tapi bukan yang terang benderang kayak gitu, enggak. Lampu-lampu warna kuning yang hiasin itulah.
Oh di sini, udahlah aku nunggu aja di sini. Dan Pak Kadi pun parkir di situ becaknya. Di depan nggak ada mobil, nggak ada motor, kosong. Kayak cuman parkiran doang. Pak Kadi pun di pojokan di depan di pinggir jalan. Duduk di situ kan, ngadepnya ke arah hotel. Siapa tahu nanti si Mbak tadi keluar kan bisa langsung disamperin. Ditungguin 5 menit nggak datang. Akhirnya ada seorang laki-laki yang nyamperin Pak Kadi. Pak, Bapak Pak Kadi ya? Ditanya begitu. Iya betul saya Pak Kadi. Pak, Bapak ditunggu di dalam katanya begitu. Hah? Ditunggu di dalam Pak? Sama siapa Pak? Sama mbak-mbak yang tadi naik becak gitu. Oh, jeh. Pak Kadi kan langsung nyambung. Dia pun nurut ke sana, masuk ke dalam bangunan yang disebut hotel tadi. Masuk ke dalam pintunya, itu pintunya dijaga gitu ya, sama seseorang yang badannya tuh tegap. Masuk ke dalam situ, lurus di dalam, ternyata di dalam hotel tersebut, tanda kutip ya, hotel tanda kutip, ini nggak ada yang spesial. Jadi cuman kayak beneran rumah lama, masuk pintu tersebut, kanan kiri ini kayak ruang tamu, ada beberapa tempat duduk di situ. Terus masuk lagi pintu sana, itu ada ruang tengah, lumayan cukup lebar, banyak ornamen-ornamen di sana. Masuk lagi tuh kayak kamar-kamar. Nah ini bablas ke arah belakang. Begitu memasuki arah belakang, ada sebuah meja bundar besar ukurannya. Duduklah beberapa orang di situ. Ada laki-laki, ada perempuan. Pak Kadi pun melihat perempuan yang tadi di sini di aweh gitu ya, dipanggil sama si perempuan tadi, Pak sini Pak. Pak Kadi pun malu-malu, aduh ini orangnya bersih-bersih semua, sementara aku begini, mandi pun belum gitu ya. Pak sini Pak, duduk gitu. Aduh Mbak, saya malu Mbak katanya. Udah ndak apa-apa Pak, sini duduk Pak, mari. Yang lain pun seperti itu. Akhirnya apa? Pak Kadi pun dipersilahkan duduk di situ. Saat duduk di sana, Pak Kadi itu ditanya sama si perempuan tadi, Pak Kadi malam ini jangan pulang dulu ya katanya. Loh, kenapa Mbak? Kenapa jangan pulang Mbak? Tungguin saya di sini, kata si perempuan itu. Ya Pak Kadi nggak ada pilihan lain gitu ya. Baik Mbak, cuman bisa jawab semacam itu. Nah, setelah itu datang makanan yang Pak Kadi sendiri itu nggak tahu itu namanya. Ya tahu itu ada udang, ada ayam gitu. Cuman dengan kemasan dan bumbu-bumbu yang seperti itu, dia nggak ngerti ini tuh makanan apa. Pak Kadi pun disuruh makan. Mereka duduk di sana bersama orang-orang besar, pikirannya si Pak Kadi. Wah ini bos-bos semua di sini. Malu kan yang ada. Pak, ini Bu, saya ndak apa-apa di sini. Ndak apa-apa Pak. Nah yang tadinya panggilnya Mbak, kali ini tuh panggilnya Ibu. Pak Kadi silakan dimakan. Akhirnya dimakan semua, ya dimakan sekedarnya begitu ya. Rasanya tuh enak banget. Aku baru seumur hidup itu makan yang seperti ini, mana perut juga udah mulai lapar lagi. Tadi sebelumnya udah makan gitu ya. Tapi ini perut mulai lapar lagi. Dimakanlah sampai habis. Setelah dimakan, Pak Kadi itu dibilang lagi, ditanya lagi, Pak Kadi jangan pulang dulu ya. Baik Bu. Nah Pak Kadi silakan tunggu dulu, lihat-lihat di sekitar sini, kata si perempuan tadi. Dan Pak Kadi pun nurut. Akhirnya dia bangun dari tempat duduknya, ngerasa tenang juga. Alhamdulillah gitu ya, aku malu duduk di sana sama bos-bos. Pak Kadi pun minggir dan dia tuh ngeluarin rokoknya orang tua gitu ya, sama korek di pojokan sana. Oh ya, rumah tadi tuh nggak ada atapnya ya? Iya, nggak ada atap sama sekali. Ngeliat ke atas itu langit. Dipikir, apa hotel kayak gini nggak ada atapnya ya? Terus orang tidur, orang menginap, tidurnya di mana, kamarnya di mana? Pak Kadi itu nggak menemukan apapun. Sampai akhirnya dia kan disuruh muter-muter, disuruh lihat-lihat. Ketemu sama beberapa orang kayak semacam penjaga, atau mungkin kalau di hotel itu kayak semacam bellboy-nya, concierge gitu ya. Itu mereka tuh kayak silakan Pak gitu, kayak memperbolehkan untuk explore, untuk jalan-jalan di area tersebut. Ternyata banyak lorong-lorong di sana. Pak Kadi pun masuk ke dalam situ, ke dalam lorong. Oh ini kamar-kamar semua, kamarnya bagus.
Tapi makin masuk ke dalam sana itu bukan kayak kamar hotel kayak gitu tuh bukan. Pintunya itu pakai pintu jeruji dan di dalamnya itu lebih mirip kayak penjara. Ada orang yang lagi ditahan di sana, cuman mohon maaf, orang-orang tersebut, ndak laki-laki, ndak perempuan, itu nggak ada yang pakai sehelai kain pun. Mereka di sana kayak merintih, ketakutan, badannya itu juga kurus-kurus, pada duduk cuman di pojokan. Di situ Pak Kadi, loh, kok ini jadi penjara bukannya hotel ya? Dia kan bingung sendiri, akhirnya nggak meneruskan perjalanan itu, dia balik lagi. Nah, saat balik lagi, Pak Kadi itu mulai menemukan sesuatu yang aneh-aneh. Ketemu sama beberapa orang, tapi mereka tuh nempel di dinding katanya. Ada seorang perempuan itu yang ngadepnya ke arah dinding dan sebagian badannya itu masuk kayak di semen di situ. Duh, kok orang ini nempel di dinding? Kok tempat ini jadi serem? Tapi kondisinya tuh masih bagus di situ. Dia pun keluar lagi ke sana, keluar, sampailah Pak Kadi di deket meja makan di mana Pak Kadi tadi makan di situ. Nah, disitulah Pak Kadi baru nyadar ternyata orang-orang yang duduk di sana itu bukan orang, kata Pak Kadi. Kalau orang ngapain pakai topeng seperti itu? Jadi ini yang terutama yang ibu-ibu itu, dia itu pakai, nggak tahu pakai topeng atau pakai apa ya. Mukanya itu menyeramkan katanya, mirip kayak muka, mohon maaf, muka monyet gitu ya, kayak muka gorila mungkin ya, warnanya tuh hitam katanya, dan rambutnya tuh lurus tapi jibrak gitu lah, susah jelasinnya, rambutnya tuh jibrak, acak-acakan, gede banget, bajunya tetap rapi, tapi mukanya itu orang-orang bapak-bapaknya itu juga muka-mukanya itu sejenis itu semua. Loh, kok orangnya jadi seperti ini semua? Nengok ke arah penjaga yang di dekatnya Pak Kadi, mukanya itu aneh, mukanya itu panjang, kayak 2 kali panjang muka orang, mukanya kayak muka orang biasa, kulitnya juga kayak kulit manusia gitu ya. Cuman mukanya itu memanjang, hidungnya itu panjang banget, matanya jadi agak belek gitu ya, agak meleleh gitu. Ini rambutnya juga sama. Pak Kadi, astagfirullahaladzim, ini di mana aku kayak dia udah mulai nyadar kalau ini aku nggak tahu ini berada di tempat mana. Setelah itu dia pun pindah ke tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain ini kayak ada tempat duduk. Di situ dia melihat beberapa sosok pocong ada di sana. Pada nunduk begini. Pak Kadi pun mundur. Sumpah aku ini ada di mana? Aku mau izin ngomong sama si Mbak itu juga aku nggak berani. Akhirnya apa? Dia pun, si Pak Kadi, pelan-pelan dia nggak berani ngelihat ke arah sekitar, cuman tahu dia ingat pintu keluarnya itu ada di mana. Pak Kadi pun akhirnya dia coba gitu ya. Ingat-ingat ini aku tadi ngelewatnya ke sini. Akhirnya ketemulah pintu depan. Saat pintu depan itu ketemu, pintu kan tadi ngebuka gitu ya. Posisinya, kondisinya juga masih kebuka dan dia keluar dari sana, dan setelah keluar kaget dia ketemu dengan ibu-ibu tadi. Duh, Bu, udah di sini Bu. Pak Kadi pun nyapa lagi dengan, soalnya mukanya tuh normal balik. Ibu-ibu tadi tuh nyalain rokok, cetek gitu ya, terus ngelokok dan bilang, Bapak udah lihat-lihat Pak? Ditanya begitu kan. Sudah Bu, cuman kok begitu semua ya Bu? Nah, ibunya tuh ketawa gitu ya. Nggak usah takut Pak, ini memang ya di hotel ini tuh isinya seperti itu, kata si ibu tadi. Saya nggak ngerti Bu, Ya nggak ngerti ya, nggak apa-apa, kata si ibu tadi. Sebentar ya Pak, saya ngabisin rokok ini dulu ya Pak ya. Oh iya Bu, baik Bu. Pak Kadi pun cuma diem aja gitu. Ya udah takut ya, pengennya tuh cepet-cepet pulang, tapi ya aku udah janji sama si ibu ini bakalan jemput, minta ditungguin ngerokok, ngobrol lah mereka. Ya begitulah Pak, di sini itu memang tempat orang-orang ya yang seperti itu, nggak dijelaskan secara detail yang seperti apa ya, cuma dibilang ya orang-orang yang seperti itu Pak, mereka tampung di sini semua Pak. Tempatnya bagus kan Pak? Iya Bu, tempatnya bagus Bu. Tapi kenapa? Serem ya, kata si ibu tadi. Iya Bu, serem Bu. Ya sudah, nggak usah dipikirin ya Pak ya. Baik Bu.
Dan akhirnya apa? Yaudah Pak, ini rokok pun habis gitu ya, singkat cerita, dibuang, ayo Pak kita pulang. Baik Bu, mereka kan jalan. Becaknya Pak Kadi itu kan parkirnya di dekat jalan sana, di ujung gitu ya, yang dekat sama jalan. Ini tiba-tiba Pak Kadi baru jalannya kan awalnya di belakang. Nah Pak Kadi itu mau nyalip si ibu itu, mau nyiapin becaknya. Ternyata apa? Si ibu-ibu tadi itu udah duduk di becaknya tersebut. Loh, Pak Kadinya belum sampai. Loh ibu-ibu kok udah sampai di sana? Dia nengok ke belakang, ya nggak ada apapun di situ. Akhirnya menuju ke becaknya tadi, agak sedikit ragu dan memang nggak berani ngeliatin ke si ibu tadi ya. Cuma nunduk begini aja, Bu, udah Bu, udah Bu. Udah, ayo Pak kita pulang Pak. Pulangnya kemana ya Bu ya? Lewat jalanan yang tadi, katanya begitu. Baik Bu, baik Bu. Nah akhirnya Pak Kadi pun mulai muterin becaknya. Nengok ke arah belakang, ke arah bangunan tersebut. Bangunan itu udah hilang. Itu cuman kayak jadi alas, kayak jadi pohon-pohon gede ya di malam hari. Ya, gelap pastinya kan. Loh kok nggak ada rumah itu? Ini yang perempuan yang aku bawa ini tuh siapa sebenarnya? Perempuan ini tuh siapa? Akhirnya dikayuhlah sama Pak Kadi. Sepanjang jalan itu, si ibu itu coba ngajakin ngobrol Pak Kadi, tapi apa? Dia itu cuman diem aja. Karena kebalikannya, saat berangkat, aroma dari ibu tadi itu kan baunya wangi banget. Giliran pulang, ini kena angin kan ke belakang, baunya itu amis, baunya itu ada bau bangkai-bangkainya, kayak bau koreng, kata si Pak Kadi. Ini kok kayak gini, aku ndak berani ngeliatin gitu, tapi ya aku harus nganterin si ibu ini terus jalan ke sana. Capek banget, gak nyampe-nyampe. Di tengah jalan si ibu itu pun ketawa sendiri, cekikikan, kayak orang lagi nelpon. Mungkin zaman sekarang kita nggak tahu dia ngomong sama siapa, terus ketawa-ketawa sendiri. Itu tuh tambah serem. Sepanjang perjalanan malam itu nggak ketemu dengan satu orang pun. Pak Kadi cuman bisa itu nyiumin bau yang nggak enak, ngedenger ketawanya si ibu tadi, sama angin gitu ya. Cuman itu temannya si Pak Kadi. Ngelewatin jalanan yang bener-bener gelap banget. Tapi anehnya tuh begini, Pak Kadi kayak meskipun itu gelap banget ya, dia tuh melihat ke arah depan sana itu nggak kelihatan apapun, bener-bener hitam. Tapi di sekitar becaknya jalan itu masih kelihatan. Terus dikayuh sama Pak Kadi menuju karena jalurnya itu cuma lurus begitu doang, nggak susah. Berharap semoga cepat sampai. Dan akhirnya Pak Kadi itu mungkin karena kecapean atau gimana, dia itu nggak ingat apapun lagi. Pak Kadi itu pingsan di sana. Pingsan dan nggak ngerti, tahu-tahu begitu bangun, Pak Kadi itu berada di dalam rumah. Dan kaget, rumah itu adalah rumah yang tanpa atap. Pas bangun begini, loh, aku di mana gitu kan? Di mana aku di mana? Nah di situ Pak Kadi nyadar di pintunya itu ada sebuah jeruji, kayak mirip penjara gitu ya. Dan Pak Kadi di sana pun, lah aku kok masuk ke rumah ini? Aku kok di penjara jadinya? Pak Kadi pun baru nyadar ternyata dia udah nggak pakai pakaian di situ. Loh aku di sini, aku pengen pulang. Pak Kadi pun mendekat ke arah pintunya dan pintunya ternyata nggak dikunci. Pintu itu bisa dibuka. Pak Kadi keluar ke sana, ya malu-malu gitu ya, karena dia nggak pakai apapun. Suasana itu lebih gelap dari sebelumnya saat Pak Kadi berkunjung ke situ ya. Suasana lebih gelap, dia nyusurin lorong-lorong, nggak ada siapapun. Cuman apa, di tengah sana, di dekat meja makan, tempat Pak Kadi makan, berdiri seorang perempuan. Seorang perempuan yang pakaiannya tuh sama, atasnya tuh putih, bawahnya itu kayak pakai semacam jeans warna biru kayak gitu, modern, pakaiannya tuh modern. Loh si ibu itu di sana lagi, cuman kali ini si ibu itu dengan tampang yang berbeda. Jadi mukanya itu muka busuk gitu ya. Mukanya tuh dilihat dari kejauhan Pak Kadi itu cuman hitam semuanya. Pak Kadi pun minggir ke sana menuju ke arah pintu keluar. Si ibu tadi, Pak Kadi jalan, tuk-tuk-tuk, si ibu itu tuh di sampingnya, tapi nggak ngomong apa-apa. Jalan lagi,
ibu itu di sampingnya, dan di sampingnya tuh sambil ngeliatin begini caranya Pak Kadi. Di situ udah, ampun bu, aku cuma mau pulang, saya cuma mau pulang bu, ampun. Pak Kadinya udah kayak gitu. Si perempuan itu nggak merespon apapun, cuman kayak ngikutin di sampingnya begitu ya. Dan akhirnya Pak Kadi pun keluar dari rumah tersebut. Begitu keluar dari rumah tersebut, kayak sesuatu itu berubah lagi. Dia kembali pakai pakaian dan melihat becaknya itu ada di ujung sana. Langsung lari kan Pak Kadi mendekat ke arah becak tersebut. Langsung dinaikin, nengok ke belakang. Itu ya balik lagi jadi alas, nggak kelihatan apapun. Nah kali ini tuh dikayuh sama Pak Kadi sekuat-kuatnya gitu, secepat-cepatnya. Dan ini yang sekarang dia ketemu sama orang lain, orang naik sepeda motor, orang naik sepeda genjot kayak gitu. Loh, aku mulai ketemu sama orang, tapi mereka orang atau bukan gitu ya. Diliatin, ya memang mukanya orang. Kembali ke pangkalan, ngelewatin di sana, disapa, "Dik," gitu kan. Pak Kadinya cuman begini doang, terus langsung ya cepet-cepet pulang ke rumah sana lah. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Kadi itu sampai ke rumah, ya disapa sama warga begitu kan. Pak Kadi sampean itu 2 hari hilang gitu kan. Nah, di situ akhirnya kan cerita tadi sama keluarganya bahwa dia itu mengalami sama Mas Ratno ya. Ratno ya kan tadi cerita semuanya mengenai pengalaman-pengalaman dia. Dan anehnya tuh begini. Begitu pulang ke rumah sana, setelah cerita tersebut, Pak Kadi, "Ya udah Pak, Bapak kalau mau bersih-bersih, kalau mau mandi, mandi dulu Pak," kata istrinya kan. Pak Kadi pun siap-siap ke belakang. Nah, ada yang aneh di sana. Pak Kadi saat buka celana, itu di kantongnya ada sesuatu yang nyelip. Di situ dia itu ada satu koin dari tembaga, bukan emas ya, tapi dari tembaga. Dan gak ada gambarnya di situ, tapi ada, bukan gambar, tapi ada guratan-guratan. Pak Kadi sendiri nggak ngerti apakah itu tulisan, tapi kalau tulisan yang Pak Kadi tahu itu kan tulisan Latin sama tulisan Honocoroko misalkan, itu bukan. Apakah ada gambarnya? Itu juga bukan. Itu kayak cuman kayak koin tua, tengahnya itu bolong dan ukurannya itu gede. Akhirnya, "Duh, ini apa ya, koin seperti ini?" Nah, karena Pak Kadi masih trauma gitu, ini jangan-jangan bawaan dari sana. Di rumahnya itu kan masih ada sumur ya. Dan akhirnya apa? Pak Kadi pun, "Udahlah, aku nggak mau apa-apa," kata si Pak Kadi. "Ini tak buang lagi gitu. Ini bukan hakku," kata si Pak. Dicemplungin ke sumur. Begitu dicemplungin ke sumur, Pak Kadi itu mendengar ada suara teriakan. Suara teriakan, beberapa suara. Ada suara perempuan, ada suara laki-laki, ada suara anak-anak, ada suara orang tua gitu ya, seorang nenek, kakek gitu. Suara itu banyak dan itu teriak-teriak. Pak Kadi itu berdiri di pinggir sumur itu lumayan cukup lama, sampai akhirnya disamperin sama si Pak, katanya mau mandi. Iya bu. Nah, begitu istrinya datang, suara itu pun menghilang dan akhirnya Pak Kadi pun mandi gitu ya, mandi gebyar dari air sumur tersebut. Dan alhamdulillahnya Pak Kadi itu nggak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Cuman itu doang yang diceritakan ke Mas Ratno, pengalaman bapaknya yang hilang selama 2 hari. Kesananya itu udah nggak ada apa-apa lagi. Terima kasih Mas Ratno atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji juga tak lupa terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin dari kawan-kawan tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.